Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Widya Wilis, nomor BP 2001-08-2022. Berasal dari kelas 1A Teknik Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah instalasi komputer. Yang pertama ada input. Input adalah setiap data yang dimasukkan ke dalam komputer. Jenis input yaitu yang pertama ada data. Data adalah informasi tidak terorganisir yang diubah komputer menjadi informasi yang berarti. Yang kedua ada software. Software adalah program yang ditransfer dari perangkat penyimpanan ke memori komputer. Yang ketiga ada perintah. Perintah adalah instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Yang keempat, ada respon. Respon adalah perintah yang membutuhkan umpan balik pengguna. Perangkat input terdiri dari yang pertama ada komputer, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada mouse, yang keempat ada mikrofon, dan yang kelima ada kamera digital. Selanjutnya ada output. Output adalah perangkat periferal yang memungkinkan kita untuk melihat atau mendengar data yang diproses komputer. Output terdiri dari dua. Yang pertama ada sistem tujuan visual, terdiri dari yang pertama adaptor video, bertanggung jawab atas kualitas video. Yang kedua ada monitor. Monitor menampilkan output adaptor video. Yang kedua, output audio. Output audio adalah kemampuan komputer untuk mengeluarkan suara. Terdiri dari dua. Yang pertama ada soundcard. Soundcard memutar isi rekaman digital. Yang kedua ada speaker. Selanjutnya hardware. Hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah digunakan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa dilihat, diraba, dan disentuh. Macam-macam hardware. Yang pertama CPU. CPU adalah pusat pengendali dan pemroses pada sebuah komputer yang mengatur semua program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Biasa disebut sebagai otak dari komputer. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung, yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Yang ketiga ada RAM. RAM adalah tempat di mana kita menemukan langkah-langkah yang dijalankan dan sebagai media penyimpanan sementara. Yang keempat ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan kaku yang berlapis piringan magnetik oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Selanjutnya, media optik. Media optik digunakan untuk membaca optical media disk dari program setup sistem operasi atau program lainnya. Yang keenam, power supply. Power supply berguna sebagai penyedia sumber daya listrik untuk membuat PC beroperasi. Selanjutnya, BIOS. BIOS adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, board, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS juga mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, inisialisasi serta pengujian terhadap perangkat keras. Yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer. Dan yang keempat, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Selanjutnya ada baterai CMOS. Adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik.
Baterai CMOS memiliki fungsi yang pertama digunakan untuk menyimpan waktu pada komputer, yang kedua untuk menyimpan setting BIOS, dan yang ketiga untuk mengembalikan settingan hardware pada komputer ke settingan awal. Selanjutnya ada booting. Booting dapat diartikan sebagai proses untuk menghidupkan komputer sampai sistem operasi mengambil alih prosesor. Proses booting ada dua macam, yaitu yang pertama cold booting, yaitu booting komputer dari keadaan mati, dan yang kedua warm booting, yaitu booting komputer pada saat komputer sudah hidup. Selanjutnya, perakitan atau pemasangan PC. Yang pertama, pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Dengan cara kita buka pengait dari prosesor, kemudian tarik ke atas dan tekan ujung pengait sampai besinya terangkat dan pasang sesuai dengan bentuk tempatnya. Yang kedua, pemasangan memori RAM. Memasang RAM harus sesuai dengan pembatasnya dan pengaitnya. Yang ketiga, pemasangan baterai CMOS. Pemasangan baterai CMOS harus sesuai juga dengan tempatnya, yaitu kutub positif berada di bagian atas. Yang keempat, pemasangan heatsink. Pertama, tarik pengait ke atas terlebih dahulu. Sebelum memasang heatsink, beri pasta terlebih dahulu dengan sedikit. Kemudian, pasang ke motherboard, lalu pasang soket kipas ke dalam motherboard. Selanjutnya, pemasangan power supply ke dalam casing. Dan yang keenam, pemasangan back panel ke dalam casing. Yang ketujuh, pemasangan kabel front panel ke motherboard. Memasangnya harus memperhatikan port yang disediakan di motherboard. Yang kedelapan, pemasangan motherboard ke dalam casing. Memasangnya harus memperhatikan tempat baut yang akan digunakan untuk motherboard tersebut. Yang kesembilan, pemasangan kabel power supply ke dalam motherboard. Pemasangannya harus disesuaikan dengan pengait yang tersedia. Lalu yang ke-10, pemasangan hard disk ke dalam casing. Yang ke-11, pemasangan kabel SATA dan power ke dalam hard disk dan ke dalam port motherboard. Yang ke-12, rapikan semua kabel menggunakan kabel T, lalu pasang kipas casing. Dan yang ke-13, setelah selesai semuanya, lakukan uji coba ke komputer. Jika komputer hidup, tekan tombol delete. Dengan begitu, kita bisa melihat apa-apa saja yang terdeteksi di dalam sebuah komputer itu. Itulah tadi penjelasan materi mata kuliah instalasi komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.